Bapak itu kuat aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bisa bersilaturahim di Balai Desa Bang hari ini untuk sama-sama melakukan monitoring evaluasi secara desa sekaligus monet PBB. Tahap pertama yang saya hormati Pak Bu Ketum Kepala beserta semua jajaran Pak Ulis, Pak Agus, Pak Tangkur, dan dari tim monitoring Pak Sehat, Pak Masukon, Pak Menteri, Pak Bansam, para penyamping desa, Bu Haja Jaya, Bu Haja Tera, Bu Haji Mahmud, Kayak tinggi kepala gentong. Ajak aku mana pengen poin terus nih. Iya. Iya kan itunya donatur. Bos, ini Pak es duren. Iya. Jualan es duren. Sepuluh Pak. Udah yang di situ. Sadesa. Jalan Serang, Sadesa. Desa. Bos es duren. Tapi dia pernah ada promosi katanya ini kita. Testernya Pak. Harus tester dulu Pak sama. Harus deposit dulu kan. Kami hadir di sini menindaklanjuti Bapak Bupati bahwa sebelumnya saya selaku camat memberikan toleransi monetnya lentur yang penting kita saling kepercayaan untuk selesai masalah daerah apa pengajuan itu yang kedua dari tempat saya. Cuman karena kita harus aturannya kan harus kepada ada bukti fisik ke lapangan harus turun dan juga inspektor dalam pelaksanaan bahwa ini validasi verifikasi kesehatan tidak ada SK-nya sudah ada nanti kita disalahkan karena tidak melaksanakan amanat itu Pak Bu. Jadi ibaratnya kita mencoba untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan pergub yang berlaku bahwa memang kecamatan selaku tingkat itu harus melakukan monet langsung turun ke desa. Makanya tahun ini sebenarnya itu berat karena kan kasihan juga kalau memang monet timnya ada bahannya macam-macam, aduh anak pengen mangan, anak pengen rokok, itu nggak mau disangkanya jujur. Cuma kalau tidak dilaksanakan nanti disangkanya tidaknya melawan dari peraturan yang berlaku. Jadi mudah-mudahan monet kali ini juga dijadikan kebiasaan untuk memang kita sekaligus cross check apakah memang sesuai. Karena tujuannya adalah untuk memudahkan manakala nanti auditor datang hadir, manakala sudah dimonet oleh kecamatan minimal tinggal melengkapi kekurangan yang belum saja. Karena monet itu tujuannya kan dari kecamatan itu sudah ada pelimpahan sebagian kewenangan untuk mengaudit secara lebih simpel kan begitu. Kemudian selanjutnya pada para lugu dan juga perangkat desa Bang untuk pajak PBB evaluasi kemarin kami baru saja melakukan evaluasi ke kabupaten dan alhamdulillah kecamatan Babakan oleh teguran baik karena tadi kinerjanya dibandingkan dengan tahun 2024 bulan per bulannya dari mulai DHKP cair sampai dengan keadaan sekarang kemarin akhir Juni kita evaluasi itu sangat menurun drastis perkembangannya. Contoh Desa Bojokubang 2024 bulan Juni misalnya dapat 50%, tahun ini dibandingkan di Pangpangan tuh ya turun berapa persen. Camatnya kan suruh ekspos, apa Pak Camat kan gitu.
kesannya kenapa, ada masalah apa ya, saya kan tidak akan menyampaikan. Biasanya lagi pada turu bepa, lagi pada malas, namun seperti itu. Mereka pasang badan, siap saya salahkan gitu aja kan ya. Artinya tadi harus ditindaklanjuti di lapangan. Saya mengadakan malam ini untuk menggugah kembali, mengingatkan kembali bahwa pajak PBB itu adalah bagian dari tugas kita perangkat desa. Itu sangat-sangat luar biasa pergerakan geser-gesernya. Otomatis perkembangan per bulannya itu sangat-sangat mempengaruhi komposisi keuangan di Kabupaten Cirebon yang PAD-nya salah satunya dari pajak bumi dan bangunan. Desa-desa usulannya katanya pengennya siltap itu awal tahun harus cair. Seperti gajinya PNS, Januari cair. Tetapi Pemkabnya sudah mengiyakan, menyanggupi, ternyata yang pertama pajaknya seperti ini, tidak sesuai dengan target. Keduanya, penata usahaan APBD-nya kebanyakannya tidak selesai pas akhir Desember 2024. Kita dipola untuk tepat waktu masalah pelaksanaan APBD itu ya harus betul-betul ditingkatkan lagi untuk desa-desa se-Kabupaten Cirebon. Ya untuk di Kabupaten di Kecamatan Babakan sih alhamdulillah nggak beda jauh. Ya, nggak beda jauh sama lah yang akhir Desember paling sampai 8 desa. Yang 14 paling 6-nya ada yang Januari awal, ada yang Februari seperti itu. No, harus dirubah berkaitan dengan percepatan pelaporan secara online, aplikasi dan sistem. Karena kalau kita tertinggal, ya otomatis akan berpengaruh kepada proses tadi, pelaksanaan program, pencairan dan seterusnya. Seperti itu. Jadi tujuannya dilakukan dengan transparansi itu artinya apa? Masing-masing perangkat desa bisa mengupgrade diri untuk lebih fokus profesional menjalankan tugasnya. Yang paling kentara tadi kemarin saya sudah sampaikan di bahkannya juga di juga juga Pak Putra, sangat-sangat luar biasa sekarang kebijakan dari Pak Gubernur dengan Pak Prabowo. Yang paling jelas tadi bahwa indikator penyaluran dana desa sebelum nanti dana desa diajukan adalah pajak PBB. Nanti kalau kita dievaluasi hari ini monetnya semuanya beres Pak Bu, ya Pak Ulis, beres semua, lengkap semua. Tapi pajaknya nggak sesuai dengan target kabupaten, ya otomatis ditahan usulan. Jadi kalau lu mau bilang urusannya Pak Tim Keuangan Desa, kata siapa? Kan nyambung, pajaknya belum, PBB-nya belum memenuhi target. Jadi PBB itu harus beriringan dengan target kabupaten. Evaluasi pertama kemarin itu bulan Juni sampai dengan Juni itu minimal 50%. Nanti Pak Wali membacakan prosedur tentang 50% waktu ya. Nanti bagian dari indikator kelengkapan untuk tahapan penyaluran DD tahap 2. Di samping yang tadi semua protokol kesehatan dari hatinya beres semua, SPD-nya, pajak-pajaknya, semua programnya, pengawasannya beres tidak. Jadi bagian sekarang harus nyambung antara semua perangkat desa dari lugu, KUR, keuangan, protokol harus nyambung. Ini Pak Bu sebetulnya tinggal duduk manis memerintahkan, Bu bereskan, KUR bereskan seperti itu. Kebijakan Pak Gubernur demikian membumi dan juga menjadikan suatu perubahan yang sangat-sangat signifikan dirasakan oleh masyarakat. Karena memang secara humanis Pak KDM ingin mengangkat pola persepsi masyarakat, ingin merubah bahwa memang dicontohkan langsung oleh Pak KDM itu menyentuh masyarakat kecil, masyarakat yang memang terpinggirkan yang belum tersentuh. Intisari substansi dari yang dilakukan KDM adalah apa? Untuk menggugah kita semua birokrasi yang bisa melayani masyarakat dari tingkat desa, dari RT, RW, blok dusun dan sebagainya, atasnya lebih peduli ke masyarakat.
Cuman beresikonya apa ya tadi? Beresikonya ketidaksiapan mental kita. Sementara ini kan terlena dengan posisinya udahlah apa aja. Populer di up akhirnya kan gosok, oh iya selama ini di desa A itu nggak pernah diurusin. Desanya anjok ke bupatinya, anjok ke gubernurnya, kan seperti itu. Nah makanya kepada para leluhur bakunya dibantu untuk bisa tadi sejauh mungkin bisa melihat lingkungan terkecil di wilayah itu seperti apa, dari mulai belakang kami sendiri, dari mulai rumah jompo, lahurnya, saluran airnya yang banjirnya, ada masalah disabilitas. Jangan sampai aku muncul ke konten, datang KDM, apes, viral, ya kan? Keduluan kita itu, ya. Karena kalau udah begitu ya tadi saya kembali bertahta undang-undangnya, bukan lagi pemerintah yang akan dibenarkan, tapi netizen. Tadi yang saya Paku akan dibuka anggaran sistemnya seluas-luasnya kepada masyarakat. Ini diantisipasi manakala diketahui secara umum tanpa terkendali dimanfaatkan oleh orang-orang atau lembaga ataupun institusi yang memang mempunyai tidak baik dan positif. Itu kan lebih bahaya. Orang desa yang nggak pro ke Paku, yang nggak senang Paku, atau orang yang desanya ada orang yang memang pekerjaannya terkait dari kekeliruan ya Paku. Modal-modal dalamnya desa dengan posisi transparansi seperti ini kan bisa jadikan bahan untuk tadi. Kitanya makanya lebih profesional dalam bekerja dan lebih hati-hati. Sekarang Pak buat naik mobilnya Fortuner, Pajero yang mewah, sahabat pakai mobil. Tapi udah mulai seperti itu. Ini harus disikapi dengan kita oleh kinerja kerja. Jadi saat untuk mengimbangi dengan pola seperti ini ke masyarakat Paku, Ujung Gebang itu, silakan bikin link, bikin profil desa yang mengupdate setiap kali kegiatan dalam hal sekitar apapun ada kegiatan di desa, bikin di linknya desa, munculkan di medsos. Paku kerja bakti di blog ini munculkan di medsos. Jadi itu mengkanter kritikan masyarakat yang Paku Bojong ini pada kegiatannya ada. Aku setuju bahwa medsos itu manakala dimanfaatkan secara baik, ada manfaatnya juga akan baik. Kan seperti itu. Sekali lagi ini harus disikapi nih. Jangan sampai sekali lagi masyarakat membuat kita kebablasan, punya bodoh. Jangan sampai kecolongan masyarakat yang terpinggirkan, belum tersentuh. Kita tidak tahu tiba-tiba dia punya link dengan KDM, dengan Pak Gubernur, dengan Pak Bupati, terus ditangkap langsung. Pak Gubernur nggak tahu, akhirnya kan kita nanti Pakunya ditangkap sudah lalu Pak. Karena kalau sudah muncul itu kan titik awal tuh orang-orang yang diseneng Paku ya kan udah dibully terus, ya kan. Sementara namanya masuk kan sedunia. Rajin, lu Ipin rajin, rajin, itu kan dia muncul. Oh, di rumahnya priben pen. Rajin. Balikan Pak. Nah, aku cek itu seperti itu. Jadi mangga ngageingkeun pacamate bareng-bareng karena pacar pun tetep ini lagi ada pun di WA ya. Karena kemarin kejadian di Wero itu waktu Pak KDM sidak resmi, satu itu tanpa ada koordinasi dengan Pak Bupati. Pak Bupati waktu itu lagi upacara hari lahir Pancasila, mau naik podium. Sementara posisinya di saat bersamaan Pak KDM sedang ada pada terus itu udah datang. Tapi yang diuploadnya kan KDM-nya ada, Bupatinya mendi. Yang dibully kan bupatinya. Ya karena nggak ada koordinasi. Masyarakat akhirnya percaya pada yang di konten di videonya. Ngomong apa Pak Imron? Nggak ada KDM-nya, berarti belum menghormati KDM. Tapi kan nyusul itu orang kan nyusul Hah? Tambahannya
Wes. 100 wes. Setengah 7 anak saya. SD 1. Pak Aput, jadi kapan nyicipi es krimnya? Es durian. Kemarin lagi bintek apa ya? Lagi bintek udah launching itu es durian. Kita tuh Pak, kita merah. Pita merah. Pitanya nggak hijau. Nah, 127.723.723.000. Ya. buktinya tadi ada. Kasih. Maju-maju.